Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar dari Majelis Taklim Sabar, Ibu Eka sebagai ketua majelisnya, juga sama-sama kita sayangi, kita muliakan Umi Fairuz Ar-Rahbini. Kita doakan semoga beliau bersama dengan seluruh keluarganya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para khubabah, para syarifah, para ustadzah, bil khusus ustadzah Budur Ba'bud serta para ustadzah-ustadzah yang lain, dan juga segenap ketua-ketua majelis talim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tambah sering hadir majelis maulid, semoga tambah kenal sama Nabi Muhammad. Tambah kenal sama Nabi Muhammad, semoga tambah dekat sama Nabi Muhammad. Tambah dekat sama Nabi Muhammad, semoga tambah cinta sama Nabi Muhammad. Tambah cinta sama Nabi Muhammad, semoga kelak di hari akhirat nanti kita berada di belakang Nabi Muhammad. Itu harapannya. Dalam tiap majelis maulid yang kita hadiri, itu harapannya. Biar tambah kenal, tambah dekat, tambah cinta, tambah dicinta sama Nabi Muhammad. Amin. Itu pula lah yang membuat saya yakin teman-teman, walaupun desek-desekan, walaupun kepanasan, yang di luar lebih banyak daripada yang di dalam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan apa yang dicita-citakan dari kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada manusia yang sempurna selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gading yang tak retak. Itu bahasa peribahasanya, tak ada gading yang tak retak. Akan tetapi gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Gadingnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah retak. Nabi Muhammad itu kanzul mutalsam alladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Simpenan adalah simpenan yang enggak ada celahnya, adalah sesuatu yang paling sempurna tanpa ada kurangnya. Kamu bahas apapun dalam diri Nabi Muhammad, semuanya adalah sempurna. Bahas
Perangainya Nabi cakep, bahas rupanya Nabi cakep, bahas sholatnya Nabi cakep, bahas sedekahnya Nabi cakep, bahas Nabi sebagai seorang suami cakep, bahas Nabi sebagai seorang ayah cakep. Nabi Muhammad cakep dibahas dalam semua hal dalam kehidupan beliau. Bahkan untuk sesuatu hal yang orang lain punya pun Nabi Muhammad diberi kelebihan di dalamnya. Ada saya baca di Maulid Habib Ali Habsyi, Kimtu Durar, bahasanya Habib Ali gini nih. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Kata Habib Ali Habsyi, lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Enggak ada orang yang bisa menyamai atau mirip atau kayak Nabi Muhammad gitu. Enggak ada orang kayak Nabi Muhammad fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih, pada keindahan pandangannya, pendengarannya, dan ucapannya. Nabi itu matanya cakep, cara lihatnya cakep. Nabi itu pendengarannya tajam, cara dengarnya indah. Nabi Muhammad itu suaranya cakep, yang diomongin juga cakep. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita mau bahas nih. Di Maulid Ad-Dibai, sahibul Maulid Ad-Dibai mengatakan, sam'uhu yasma'u sariral qalami, basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Kata sahibul Maulid Ad-Dibai yang tadi teman-teman baca, sam'uhu yasma'u sariral qalam, pendengaran beliau tajam sampai bisa mendengar desisan pena para malaikat. Itu Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat, dia masuk ke masjid, Nabi lagi kumpul-kumpul sama orang-orang Badui. Jadi ada orang dari kampung pada masuk Islam, datang ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nemuin mereka di Masjid Nabawi. Ini orang-orang yang datang ini orang-orang kampung, kelihatan memang. Biasanya memang orang kampung kan suka kelihatan. Kayak saya nih, saya orang kampung, biar cakep begini juga tetap orang kampung nih. Ya nggak apa-apa ya, sebagai orang sesama orang kampung jangan minder lah. Saya nggak malu jadi orang kampung. Ustadzah Budur juga orang kampung masalahnya. Ustadzah Ferus orang kampung juga bukan? Kampung semua ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi ini ada orang-orang kampung lagi ngobrol sama Nabi Muhammad. Kelihatan gitu dari cara pakaiannya, cara nimpalinnya, bahasanya memang kelihatan kampungan gitu. Tiba-tiba ada seorang sahabat masuk, baru habis wudhu. Air-air wudhu tuh berjatuhan lah dari bekas-bekas wudhu berjatuhan dari mukanya. Dia masuk gitu kan, ngeliatin orang-orang siapa itu lagi pada ngobrol sama Nabi gitu kan. Lihat, oh orang kampung tuh kayaknya gitu. Nabi lagi ngobrol sama mereka, Nabi lihat dia terus dipanggil. Kata Muhammad, sini. Orang itu datang dipanggil sama Nabi.
Nabi Muhammad bisik di telinga dia, ayahsab annaka khair min haula. Apakah kamu menyangka, apa hasibta annaka khair min haula, bahwasanya kamu tuh lebih baik daripada orang-orang yang kumpul di sini nih? Kamu waktu masuk tadi tuh, kamu punya perasaan saya dong gitu. Kamu begitu ngerasanya? Kamu merasa kamu lebih baik daripada dia ini? Kata Nabi Muhammad nih sama si sahabat ini. Jujur, walaupun memang hatinya tadi merasa begitu, tapi dia jujur, dia bilang, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Kenapa memangnya Rasul? Apakah kamu menyangka bahwa kamu tadi waktu masuk, kamu merasa bahwa kamu lebih baik daripada orang-orang ini? Iya Rasul. Hati-hati nih teman-teman. Kita kan kadang-kadang suka kayak begitu. Kesian nih orang-orang pada duduk di belakang, nggak pada bisa masuk, saya dong VIP. Adakah kamu menyangka, kata Nabi Muhammad, bahwa kamu lebih baik daripada orang-orang yang sekarang sedang saya hadapi ini? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul, saya menyangka seperti itu. Kenapa gitu Rasul? Nabi Muhammad menceritakan, sebab aku melihat kamu diiringi berapa belas setan di belakang punggungmu itu. Pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sam'uhu yasma'u sarinul qalam, basaruhu ila sab'i tibaqi dhaqib. Pendengarannya mendengar sampai desisan pena para malaikat, dan pandangannya melihat sampai ke 7 lapis langit. Ada lagi yang lain. Nabi Muhammad cerita, kata Nabi Muhammad, orang itu bikin lelah para malaikat nulis pahala kebaikannya. Ada tuh. Nabi cerita, dia bilang tuh liatin orang itu yang masuk tuh. Tuh. Kata Nabi, ini tiap malam nih bikin capek malaikat nyatetin pahalanya. Penasaran Sayyidina Ibnu Umar, diinepin 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut, numpang nginep. Sampai ketika nggak dapet pahala sedekah apaan tiap malam, dia cuman punya 1 roti karena Ibnu Umar nginep di situ di paro berdua, tuh roti. Selebihnya orang nggak punya, sedekah apaan, nggak punya sedekah. Tapi Nabi Muhammad bilang, saya mendengar suara desisan pena malaikat nyatetin pahalanya dia itu tiap malam, nggak selesai-selesai. Akhirnya Ibnu Umar tanya sama dia. Dia bilang, apa sedekah yang kamu sedekahkan tiap malam? Karena saya nih sengaja nginep di rumah kamu ini, pengen tahu hadisnya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya sedekah kamu tiap malam telah melelahkan pena para malaikat mencatat pahala. Dia bilang, saya nggak punya sedekah apa-apa Ibnu Umar. Saya kan kayak yang kamu tahu, saya orang nggak punya. Saya tiap malam cuman punya roti 1 biji, saya paro sama kamu. Kalau nggak ada kamu ya saya makan sendirian aja tuh roti. Nggak ada nih, nggak ada. Yaudah dah, saya mau jalan. Begitu mau pamitan, oh tunggu dulu Ibnu Umar, kayaknya saya inget deh. Apaan? Saya tuh tiap malam sebelum tidur saya bilang, ya Allah, kalau sepanjang hari ini ada yang ngomongin buruk tentang saya, ada yang ngata-ngatain saya, ada yang nyakitin hati saya, ada yang ngurangin hak saya terhadap dirinya, ada yang berbuat kejam terhadap saya, ada yang berbuat keji kepada saya, ada yang berbuat zalim kepada saya tahu ataupun tidak tahu, ya Allah, saya maafkan orang tersebut dan maafkanlah dia di sisimu, jadikan itu sebagai pahala sedekah saya untuknya. Tiap malam didoa kayak gitu. Kata Sayyidina Ibnu Umar, inilah yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi Muhammad, qad at'abal malaikah bikatbi hasanatihi kulla lailah. Telah membuat lelah para malaikat
mencatat amal-amal ibadahnya, sedekahnya setiap malam. Nabi kita Muhammad penglihatannya melihat sampai kepada yang enggak bisa dilihat orang. Jadi sekalian, hadis Nabi Muhammad yang terkenal, atimur ruku' was sujud fawalladhi nafsi biyadih inni arakum min wara'i dhahri ma idza raka'tum wa idza sajadtum. Rahul Bukhari wa Muslim. Katanya Nabi Muhammad, sempurnakanlah yang bagus-bagus ruku'nya, yang bagus-bagus sujudnya. Sahabat-sahabatku, sempurnain ruku' yang benar, sujud yang benar. Fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah yang telah mengutus aku melihat dari arah belakangku bagaimana kalian ketika ruku dan kalian sujud. Nabi Muhammad nih, kita nih kan, kita punya mata nih. Mata kita kan cuma bisa ngelihat ke depan aja. Yang di belakang kan nggak tahu nih, kalau ada orang di belakang mau ngapa-ngapain saya nggak tahu nih. Tapi Nabi Muhammad tuh nggak gitu. Nabi Muhammad tuh ngelihat arah belakang setajam penglihatan beliau di arah depan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Melihat dengan terang, melihat dengan gamblang. Waktu kejadian Mu'tah, Nabi Muhammad gak ikutan perang tersebut, tapi Nabi Muhammad, kalau istilah orang sekarang gampang banget nih, kayak live streaming, ngelihat waktu kejadian tersebut, dibukakan mata beliau, melihat kejadiannya secara langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pasukan Islam yang hanya terdiri dari 30.000 pasukan harus menghadapi pasukan berjumlah 100.000 orang. 3.000, mohon maaf. Pasukan Islam yang hanya terdiri 3.000 orang harus menghadapi pasukan kafir dari orang-orang Romawi yang ngebantuin orang-orang di Mu'tah sana itu, sampai jumlah pasukannya 100.000 orang. Nabi nggak lihat, tapi Nabi diperlihatkan. Bahkan yang ada dalam hadisnya Bukhari, teman-teman sekalian, ini saya ceritain biar kamu tambah kenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari, Nabi itu ada sholat. Di saat Nabi Muhammad sholat, di rakaat pertama Nabi baca tentang surga. Nabi baca ayat-ayat berisi keterangan tentang surga. Itu Nabi Muhammad maju. Sahabat tuh yang di soft depan, soft 1, 2 keheranan gitu. Nabi mau kemana nih? Nabi kok maju gitu. Habis itu Nabi mundur lagi, terus baru ruku gitu. Rakaat kedua sebaliknya. Nabi baca tentang ayat-ayat azab, tentang ayat-ayat neraka, Nabi Muhammad mundur. Sampai kemudian Nabi Muhammad udah mau deket ruku, Nabi maju lagi, kemudian ruku. Habis selesai sholat, Nabi Muhammad tanya sama para sahabatnya, apakah kalian melihat di rakaat pertama tadi saya maju, rakaat kedua saya tadi mundur? Bala ya Rasulullah. Iya Rasul, kami bertanya-tanya, kenapa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, di rakaat pertama saya baca tentang surga dan Allah perlihatkan surganya di hadapanku. Pandanganmu terhadap Nabi Muhammad jangan terputus sampai di ayat Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad bahwasanya saya adalah seorang manusia seperti kalian juga. Tunggu dulu, ayatnya belum selesai. Kamu harus tahu, Nabi Muhammad meskipun basyarum mithlukum, tapi yuha ilayya. Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjadi hamba wahyu, maka beliau menjadi perwakilan Allah di atas muka bumi ini untuk membawa kita umatnya ke jalan Allah, membawa kita umatnya kepada kebahagiaan
dunia akhirat, membawa kita umatnya menuju surga. Tentu keimanan Nabi tidak sama dengan keimanan kita. Tentu apa yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad tidaklah sama dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kita. Karenanya Nabi Muhammad bercerita, saya ketika baca tentang surga, Allah bukain surganya di hadapan saya. Ada dalam Sahihul Bukhari. Dia bilang, sampai kalau kalian lihat saya maju, karena rasanya tuh kayak surganya depan mata. Sampai buah-buahannya di depan mata saya kayaknya kalau petik saya akan bisa memberikannya kepada kalian. Di rakaat kedua saya membaca tentang neraka dan nerakanya dibukakan di hadapan mata saya. Hingga saya mundur karena saya takut percikan api tersebut mengenai diri saya. Ketajaman, kepekaan, ketinggian nilai pada pandangan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketajaman pendengaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi dengar apapun, Nabi lihat apapun, teramat banyak hal diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad, dan teramat banyak hal Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian, yang menyenangkan menurut saya bagi kita adalah bahwa penglihatan Nabi, pendengaran Nabi tidak terbatas hanya sampai kepada masa hidup beliau saja. Sampai dengan sekarang, dengan penyaksian ayat-ayat Al-Quran, dengan penyaksian hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa melihat, memandang kita umatnya, mendengar, menyimak apapun yang disampaikan oleh kita umatnya. Emang iya Ustazah, kan nabinya udah meninggal dunia. Nah ini dia nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya beliau bukanlah batasan, malah justru perluasan. Kalau di saat beliau hidup, beliau hanya bisa melihat karena keterbatasan pandangan mata apa yang ada di sekeliling beliau. Justru sesudah beliau meninggal dunia, umatnya dari berbagai macam penjuru dunia, beliau dapat mendengar dan melihatnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu, berbuatlah kalian, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian. Silakan kalian berbuat apapun yang kalian mau. Berbuatlah kalian. Fasayarallahu amalakum, amal perbuatan kalian tersebut dilihat sama Allah wa rasuluh, dan dilihat sama Nabi Muhammad. Dilihat sama Allah dan dilihat sama Nabi Muhammad. Demikian pula dengan pendengaran beliau. Apapun yang kita lakukan, kayak hari ini, sama-sama berada di sini, baca solawat, baca maulid Nabi, baca puji-pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiyam, ucap salam kepada Nabi Muhammad, semuanya sampai seperti yang beliau sampaikan dalam hadis beliau, hadis Hasan rawahu Ahmad, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallah alayya ruhi hatta rudda alaihi salam.
Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku, melainkan Allah akan kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kata Nabi, nanti kok saya meninggal dunia nih, bukan berarti putus dari umat, kata Nabi gitu kan. Nah, tiap kali umat saya ucap salam dari berbagai macam penjuru dunia, Allah akan kembalikan roh saya sehingga saya dapat menjawab salamnya. Mudah-mudahan hari ini kita hadir maulid di sini, mudah-mudahan diterima Allah. Mudah-mudahan diterima Rasulullah. Mudah-mudahan disampaikan, diperdengarkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, menjadi penyebab insyaallah kumpulnya kita di hari akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu cerita yang saya ingat sekarang. Ada satu syekh, saya dengar dari media sosial ya, saya dengar dari YouTube beberapa tahun lalu, ada seorang syekh cerita. Dia bilang, saya punya teman, jadi di sana ya, di Arab Saudi, di negara Arab. Dia bilang, saya punya teman seorang pengusaha, dan orang ini orang yang baik, jujur, bener gitu. Jadi saya innima attahim ala qissatih, dia bilang saya rasa dia menceritakan sesuatu yang benar. Maksudnya nih orang nggak bikin bohong gitu, nggak ngaku-ngaku, nggak cerita bohong gitu. Saya tahu nih dari pengalaman saya sama dia kalau ngomong ya emang bener gitu kenyataan. Si temennya ini, si pengusaha ini cerita sama syekh ini. Dia bilang, syekh, saya kemarin baru habis dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ini ceritanya sangat menarik. Makanya saya ingin menyampaikannya kepadamu pada siang hari ini. Yang ngantuk-ngantuk coba bangun dulu. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia bilang, saya syekh punya sesuatu yang sangat menarik terjadi pada diri saya, pelajaran berharga beberapa waktu ini. Dia bilang, hari kemarin malam Jumat, dia bilang, saya berziarah ke makam Nabi Muhammad. Orang sana memang tempatnya nggak begitu jauh, kayak perjalanan 2-3 jam lah gitu. Dia bilang, habis selesai ziarah saya pulang. Malam harinya dia bilang, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang dalam mimpinya Nabi Muhammad bilang, tolong bawakan Fulan bin Fulan berziarah, tolong bawakan Fulan bin Fulan umroh dan berziarah kepadaku. Umrohin, habis itu bawa ke tempat saya. Ziarahin, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, umrohin terus ziarahin ke makam saya. Cuman dikasih tahu namanya aja, nama bapaknya sama marganya gitu. Di satu daerah yang misalnya kayak Demam gitu, saya nggak ingat pasti nama daerahnya, misalnya kayak Cirebon gitu, kan gede ya. Cuma dikasih tahu namanya doang, nama bapaknya, nama marganya. Nah itu kan susah banget nyarinya. Dia bilang, saya bangun pagi itu bingung gitu nih, mau kerjain wasiatnya Nabi, pesannya Nabi, tapi gimana caranya nih, cuma dapat namanya doang. Dia bilang, tapi karena itu pesannya Nabi, bismillah. Pagi-pagi itu saya berangkat ke Dammam itu tadi. Dia bilang, saya pikir-pikir mau nyari orang gimana caranya nih, saya pergi aja kantor polisi. Saya sebutin namanya. Mohon maaf, ada nggak di sini orang namanya Fulan bin Fulan al-Fulani? Mereka bilang, oh iya ada. Kenal Pak? Kenal. Semuanya kenal. Orang terkenal Pak. Bukan, dia mantan Kapolres. Jadi emang datangnya kantor polisi pas banget karena dia mantan Kapolres di tempat tersebut. Jadi udah orang langsung tahu semua alamatnya semuanya. Wah gampang banget, alhamdulillah. Pesen Nabi nih emang gampang buat dikerjain. Pergilah dia ke rumah orang tersebut, ketuk pintu, buka sama seorang pemuda. Dia bilang, saya cari Fulan bin Fulan al-Fulani. Oh iya, bapak saya.
Boleh saya masuk? Silakan. Boleh panggilkan Bapak, saya ada pesan yang harus saya sampaikan. Dia tuh udah dari awal mikir, nih kayaknya orang nggak punya nih. Kenapa kok Nabi sampai nyuruh dia yang bawa gitu? Kenapa kok anaknya atau siapa? Mungkin orang nggak punya, mungkin dia atau mungkin dia sakit-sakitan atau gimana gitu. Dia sendiri masih belum paham. Terus dia nanya, dia bilang, boleh minta Bapak buat temuin saya bilangin sama Bapak kalau ada tamunya gitu. Samperin aja sendiri Pak. Kayak anaknya tuh kayak males-malesan gitu. Bilang samperin aja tuh Pak. Bapak saya di belakang tuh Pak, tuh di kamar belakang. Boleh kamu temuin saya sama bapak kamu gitu kan. Dia bilang temuin aja sendiri Pak. Noh di belakang tuh Pak. Kayak nggak cinta gitu anaknya. Dia bilang saya masuk ke kamar tersebut, ternyata di kamar itu berantakan bekas khamr, minuman keras. Orangnya si bapak yang dimaksudkan ini, yang disebut sama Nabi Muhammad namanya untuk dibawa kepada Nabi Muhammad, bawa pergi ziarah, bawa pergi umroh, orangnya tuh lagi teler di situ. Itu udah berantakan semua bekas-bekas khamr di sekitar situ. Bu, ini juga ngajarin kita buat nggak suudzon sama orang. Kita nggak tahu nilai orang tuh kayak gimana di mata Allah, kayak gimana di mata Nabi Muhammad. Belum tentu kita lebih baik. Belum tentu kita lebih baik. Ngelihat orang pakaiannya terbuka, belum tentu kita lebih baik. Gak usah samperin terus bilang, neraka kirim salam. Gak usah. Gak usah. Ngelihat ada ibu-ibu rambut udah ubanan tapi masih genit aja gitu kan. Gak usah kamu kirim salam. Bu, malaikat Israel kirim salam. Gak usah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini nih, dia bilang, "Lau ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ma sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li." Andai saya nggak dengar Nabi Muhammad bilang sama saya, bawa orang itu kepadaku, bawa orang itu buat umroh gitu kan. Niscaya saya nggak akan kepikir buat bawa orang kayak begitu. Lagi teler, lagi overdosis teman-teman saya sekalian. Dia bilang, karena pesan Nabi Muhammad saya nggak mau kerjain. Akhirnya tuh orang, saya minta anaknya buat tolongin saya. Akhirnya saya mandiin tuh orang, saya bersihin kepalanya. Dia orangnya teler lagi gitu. Dia bilang habis selesai saya pakein baju, bersihin apa gitu kan. Saya bawa, saya bopong ya. Saya bawa masuk ke mobil saya. Dia bilang tuh saya bawa pergi nih, udah pakai baju putih-putih, udah rapi. Akhirnya saya pakaikan dia pakaian mau umroh gitu. Dia bilang habis tuh di jalan, ini orang masih mabok juga kayaknya. Saya beliin obat-obatan untuk ngilangin maboknya dia tuh di apotik. Dia bilang habis itu dia kayak mulai sadar gitu. Dia bilang, saya lagi ada di mana sih ini? Pak, bapak lagi di mobil Pak. Mau kemana saya? Bapak mau pergi umroh Pak. Umroh? Saya udah mati apa nih ya? Dia bilang enggak Pak, bapak mau saya bawa umroh. Habis umroh bapak mau saya bawa ke makam Nabi Muhammad. Cinta tuh enggak bohong. Cinta enggak bohong teman-teman. Begitu disebut bapak mau saya bawa kepada Nabi Muhammad, dia teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nangis dia, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Mabok, tapi hati udah cinta, mau gimana gitu. Kenapa itu? Lanjut. Akhirnya dia pun dibawa pergi umroh. Udah nih, udah tawaf ini apa segala macam, didorong kayak kursi roda. Udah selesai. Habis itu dibawa ke makam Nabi Muhammad. Udah tahallul, udah cukur rambut gitu kan. Dibawa ke makam Nabi Muhammad. Makam Nabi itu dibilang, "Nih Rasulullah, nih orangnya."
udah saya bawakan kepadamu. Orang itu nangis, Nabi Muhammad nangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Udah ceritain nama dia, saya tadi malam Pak mimpi Bapak. Nabi Muhammad sebut Bapak bawakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nangis dia udah. Habis itu ya Pak, udah malam. Saya harus antar Bapak pulang biar besok saya bisa kerja. Saya nggak mau pulang. Repot kan itu. Masalahnya saya harus kerja besok Pak, Bapak harus pulang. Nggak mau pulang saya nggak mau pulang. Yaudah kalau gitu Bapak saya tinggal di sini. Jangan ditinggal lah, bingung. Nggak mau pulang. Saya mau sama Nabi aja. Saya mau sama Nabi aja. Tapi saya harus pulang ini Pak. Sian kan orang mau kerja, mau apa segala macam. Akhirnya dia bilang ya udah deh. Mau pulang juga tuh. Mau pulang, jalan beliin makanan. Mereka pergi makan, udah kenyang, udah bawa pulang. Tengah jalan nih kelihatan kayak ngorok gitu kan. Sebelumnya tuh dia sholawatan, habis itu kayak tiduran ngorok gitu. Oh, capean banget nih si Bapak kayaknya. Udah seharian tuh, sampai udah malam banget udah. Akhirnya kok diem aja nih si Bapak nih. Begitu dilihat, udah meninggal dunia. Ingat tadi ucapannya, saya nggak mau pulang, saya mau barengan aja sama Nabi Muhammad. Ya Allah, nih orang gimana nih? Kalau saya bawa pulang ke tempatnya dia, jadinya nggak bisa, maksudnya nggak satu tanah sama Nabi Muhammad. Akhirnya bawa balik sama dia ke Madinah. Dibawa balik ke Madinah, ditaruhkan di tempat orang meninggal dunia kan udah ada yang ngurusin tuh kan di sana. Sampai ditungguin sama dia subuh. Habis itu kemudian disolatkanlah di sana. Sholatin Masjid Nabawi, udah semuanya udah ini, udah deh hari itu dia nggak bisa kerja. Akhirnya dia kan mesti ngasih tahu sama keluarganya. Jadilah dia pergi lagi tuh ke daerahnya si Bapak tadi tuh, ke Dammam tadi. Sampai di sana dia kasih tahu sama anak-anaknya, Bapak kamu orang Masya Allah, Bapak kamu udah meninggal dunia tadi ini disolatin di masjid. Oh Masya Allah. Terus nanya nih, sebenarnya saya pengen tahu Bapak kamu nih amalannya apa? Kok bisa gitu? Banyak mabok kayak begitu tapi malah akhir kehidupannya begitu indahnya, husnul khotimah, dinanti sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diminta sama Nabi Muhammad datang dulu nih karena nih orang udah waktunya pulang gitu kan. Waktunya meninggal dunia. Dia sholat taubat, dia umroh di akhir hidupnya. Kemudian habis itu ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah akhir kehidupannya gitu. Pasti kan karena ada amal soleh yang dikerjain. Anak-anaknya bilang nggak tahu Pak. Dari saya kecil Bapak saya ini kerjaan tukang mabok aja gitu. Dulunya Bapak saya polisi. Bapak kalau pengen tahu tanya aja sama supirnya. Mungkin supirnya lebih tahu karena lebih sering sama Bapak daripada kami anak-anaknya. Tanyain supirnya, kerja udah 20-30 tahun gitu sama si Bapak ini. Tanyain, apa yang dikerjakan sama tuan kamu dulu itu gitu kan. Dia bilang nggak tahu saya ini. Saya tuh cuman nganterin dia dari rumah ke kantor. Habis itu pas dia udah pensiun, udah nggak kerja lagi, deh kerjaannya banyak minum minuman keras seperti yang kamu tahu. Dia bilang kayak gitu. Cuman sih memang yang aneh itu tiap hari dia itu nyuruh saya belanja. Belanjaannya itu selalu dibagi dua. Yang satu dikasihin buat keluarganya itu, yang satu saya cuman taruh depan pintu rumahnya. Ada rumahnya satu orang yang ada di sana. Saya dulu pikir ini kayaknya bini kedua. Tapi saya juga nggak suka tanya-tanya, pokoknya saya taruh aja. Tiap tanggal berapa saya kasihin amplop di situ, disuruh sama tuan saya itu. Akhirnya Bapak masih ingat rumahnya? Ingat tuh, orang saya 30 tahun, 20 tahun saya selalu anterin barang ke situ. Akhirnya samperin sama dia. Dia bilang, Bu, saya kesini nih mau ngasih tahu kalau suami ibu Fulan bin Fulan meninggal dunia. Dia bilang, oh suami saya tuh udah meninggal dunia dari 30 tahun yang lalu. Wah, lah terus ini berarti suami ibu yang kedua kah? Dia bilang. Bukan, saya nggak punya suami lagi habis itu. Dia bilang, ini fotonya Bu. Sempet foto sama dia. Ya HP itu seperti foto sama dia orangnya.
tunjukin gitu. Ini Bu orangnya. Oh siapa ini? Gak kenal. Dia bilang katanya Bu ini yang selama 20 tahunan naroin makanan di sini di pintu rumah Ibu. Oh itu orangnya. Nih hebatnya nih. Dia bilang 30 tahun yang lalu suami saya kecelakaan ninggalin anak-anak yatim. Suami saya kecelakaan mati di tempat. Dia bilang ninggalin anak-anak yatim yang bahkan yang paling kecil masih menyusu. Baru berapa hari lahir. Dia bilang saya nggak kerja, saya juga udah maksudnya nggak bisa ngarep dari keluarga. Malam hari itu dan di masa-masa iddah selama sekian waktu itu dia bilang saya hanya menangis kepada Allah dan saya hanya ngadu kepada Rasulullah. Nih yang saya bilang tadi, pendengarannya Nabi Muhammad tak terbatas waktu teman-teman. Jangan kamu kira Nabi Muhammad nggak dengar. Jangan kamu kira Nabi Muhammad nggak dengar. Jangan kamu kira Nabi Muhammad nggak tahu. Kalau pas kamu lagi ninggal sholat, jangan kamu pikir Allah dan Rasulnya nggak tahu. Nabi Muhammad tahu. Saat kamu lagi ngomel-ngomelin suami, saat kamu lagi jewer anak, nyubit anak, jangan kamu kira Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad tahu, dan itu bikin sedih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Dia bilang malam hari itu saya nangis. Terus saya bilang ya Rasulullah, bukankah engkau pernah mengatakan innama ana abul yatama wal aramil, saya adalah ayah bagi anak-anak yatim dan saya adalah ayah bagi janda-janda, bagi wanita-wanita yang menjanda. Ya Rasulullah, sekarang suami saya meninggal, saya punya 4 anak yatim, wahai Rasul, bukankah engkau adalah ayah bagi kami semuanya? Maka jadilah ayah yang bertanggung jawab kepada kami ya Rasulullah. Dia bilang tiap malam saya nangis dan saya tawassul kepada Nabi Muhammad seperti itu. Dia bilang berapa waktu kemudian, pagi hari saya dapetin ada makanan, ada beras, ada sayuran, ada buah-buahan di depan pintu rumah saya, sekaligus ada amplop. Dia bilang habisnya itu saya pakai tuh semuanya itu. Dia bilang sebelum waktunya habis datang lagi amplopnya. Terus tiap hari juga belanjaan datang, ada gulanya, ada ininya, ada itu segala macam, tiap hari ganti-ganti. Dia bilang saya nggak ngerti dari siapa itu, tapi yang saya paham ucapan saya kepada Nabi Muhammad telah didengar olehnya. Nabi telah menunjukkan kepada saya bahwa beliau adalah ayah yang baik untuk kami janda dan anak-anak yatim. Dia bilang jadi tiap hari saya sholawatan aja. Saya bilang makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah. Terus saya sholawatan dan saya doain anak-anak saya. Dia bilang tak lupa saya pun juga mendoakan yang memberikan itu, ya Allah balaslah dia dengan surgamu, yang ngasih itu. Selama 20 tahun sampai ketika orang udah pensiun, anak-anaknya juga udah gede, saya bilang kemudian saya tulisin surat. Dia bilang terima kasih atas pemberianmu selama ini, saya sudah tidak memerlukannya lagi karena anak-anak saya sudah menikah, mereka semua sudah hidup secara berkecukupan, udah pada sekolah, udah pada hafiz Quran, udah Masya Allah semuanya. Dia bilang saya nggak pernah tahu siapa yang selama ini mengirimkannya kepada saya sampai hari ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad dengar apa yang dilakukan sama si perempuan itu tuh. Nabi Muhammad dengar, Nabi Muhammad melakukan apa yang menjadi tugas beliau sebagai seorang nabi buat kita. Teman-teman saudaraku sekalian, maka lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Enggak ada orang lebih indah pendengarannya, penglihatannya,
ucapannya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Penglihatannya tembus sampai di masa kita sekarang. Bahkan penglihatannya tembus menceritakan kepada kita masa depan kita di akhirat. Saya baca hadis di mana Nabi Muhammad bercerita, saya diperlihatkan di padang mahsyar nanti. Saya diperlihatkan umat yang berapa puluh orang. Saya tanya, itu siapa? Itu umatnya Nabi Fulan. Saya lihat lagi ada umat lebih banyak lagi, ratusan. Saya bilang, itu umatnya siapa? Itu umatnya Nabi Fulan. Saya lihat ada umat ribuan. Saya bilang, itu umat saya. Bukan, itu umatnya Nabi Fulan. Saya lihat ada umat banyak banget, puluhan ribu, ratusan ribu, banyak banget. Saya bilang, itu umat saya. Bukan, itu umatnya Nabi Musa. Di mana umat saya, kata Nabi Muhammad. Undur ya Rasulullah, lihatlah ke arah sana wahai Rasulullah. Dia bilang, aku lihat, tiba saya melihat jutaan manusia sampai di batasan yang mala'al afaq, sampai penjuru-penjuru, lihat ke kanan, lihat ke kiri, semua banyak banget jumlahnya, jutaan. Haula ummatuka ya Rasulullah, itulah umatmu wahai Rasulullah. Nabi melihat sampai ke masa depan kita. Nabi cerita, inna haudi ma baina Ailah wa San'a. Saya punya telaga itu sepanjang antara Ailah, kota di Mesir, San'a, kota di Yaman. Walahu minal abari ka'adat nujumi sama. Ada cangkir-cangkirnya. Kalau mau minum dari telaga tersebut, jumlah cangkirnya kata Nabi sebanyak bilangkan bintang gemintang di angkasa. Gak bakalan ngantri mau minum dari telaga Nabi, banyak banget cangkirnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, airnya di telaganya Nabi Muhammad ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syarib minhu lam yadma ba'daha abada. Siapa yang minum dari air tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang minum Rasul? Yang enggak lain enggak bukan adalah kita umatnya. Makanya Nabi Muhammad tuh pesan-pesan. Dalam salah satu pesannya di Haji Wada, beliau mengatakan, sudah berpesan, yang pada akur ya, kata Nabi Muhammad gitu, jangan tinggal sholat ya. Ada tuh beberapa pesannya Nabi Muhammad saat Haji Wada. Nabi kemudian mengucapkan salah satu ucapannya, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah kalian, suatu hari nanti aku akan berjumpa dengan kalian di depan telaga Kautsar. Di depan telagaku, kata Nabi Muhammad, aku akan menantikan kalian di depan telagaku. Ini pandangan Nabi Muhammad buat umatnya, bisa melihat sampai ke ribuan tahun yang akan datang. Sekarang beliau melihat kita, beliau pun sudah melihat keadaan kita untuk ribuan tahun yang akan datang, saat kita berada di padang mahsyar, saat kita berada di negeri akhirat. Itu sebabnya Nabi Muhammad pun cerita. Kata Nabi Muhammad, ada umat saya ketika melewati jembatan, kakinya tergelincir karena dosa-dosa yang telah dia lakukan waktu di dunia. Saat dia tergelincir itu, Allah perlihatkan kepadanya wajahku. Dia ngeliat Nabi Muhammad ada di atas menara, di samping kiri arsy. Dia pun segera memanggil Nabi Muhammad, wa sayyidah, wa nabiyah, wa muhammadah. Nabi Muhammad tolongin, Rasulullah tolongin, sambil dia bergerak menuju ke dalam neraka. Sambil dia terjun ke neraka, dipanggil-panggil Nabi Muhammad, wa sayyidah, wa nabiyah. Nabi cerita. Kenapa Nabi bisa cerita? Nabi Muhammad Allah perlihatkan kepadanya.
Sambil jadi mikir, tuh yang dilihat Nabi sambil teriak-teriak begitu siapa kira-kiranya? Saya kah? Kamu kah? Kita kah? Yang memohon pertolongan kepada beliau untuk disyafaati. Nabi Muhammad berkata, wa ini akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku datang menarik lengannya dari api neraka sehingga ia selamat. Fagawamtu ala sirat, aku berdirikan dia kembali di atas jembatan sirat sampai dia masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tak ada manusia yang pandangannya lebih indah, lebih tajam, lebih panjang daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang pendengarannya lebih tajam, lebih indah dan lebih panjang daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya manfaatkanlah. Manfaatkanlah. Dikasih sama Allah seindah-indah hadiah. Kata Habib Ali Habsyi, jama'al fakhral mu'abbad. Mengumpulkan semua jenis kemewahan, mengumpulkan semua jenis keindahan, mengumpulkan semua jenis keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Kata Habib Ali Habsyi, kita ini udah dikasih hadiah, sudah dikasih pemberian sama Allah Subhanahu wa taala, di mana pemberian tersebut mengumpulkan semua jenis keindahan, yaitu Nabi besar Muhammad. Hadiah ini dimanfaatkan, hadiah ini disyukuri, hadiah ini dihargai, biar kamu nggak diambil balik hadiahnya. Bu, kalau kamu dikasih hadiah sendal misalnya, bukannya dipakai, dimanfaatkan hadiah tersebut, malah kamu pakai buat mukul orang yang ngasih. Apa nggak diambil balik? Diambil balik. Oh, kamu nggak pinter hargainnya, siniin deh. Demikian pula dengan hadiah kita dari Allah terbesar, namanya Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad, hadiah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Bu. Hadiah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupanmu, Dek, Nak, Kak. Manfaatkanlah, ambil hadiah tersebut. Rengkuh Nabi Muhammad untukmu, dekati, kenali, dekati, cintai, sayangi, rindui, masukkan dalam hatimu, tutup, kunci, gembok kalau perlu. Jangan biarkan beliau keluar dari hatimu karena siapapun dan karena apapun. Sebisamu kamu cintai Nabi Muhammad, karena udah pasti yang bisa membelamu, yang bisa mensyafaatimu, yang bisa menolongmu, yang dapat menjadikanmu selamat kelak di hari akhirat. Hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kamu lagi kenapa? Lagi ada masalah dalam kehidupanmu? Dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kesusahan ngadepin siapa? Anak saya ustazah bandel banget, nggak bisa dibilangin. Dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul, anak saya kan juga umatmu, tolongin ya Rasulullah, tolongin. Syafaatin anak saya wahai Rasul, liatin umat saya, liatin umatmu, anak saya kan juga umatmu ya Rasulullah, liatin ya Rasulullah. Terus begitu. Banyakin baca sholawat, ikuti ajarannya Nabi Muhammad, dan kamu akan lihat Nabi Muhammad tidak akan pernah melepaskanmu. Nabi nggak bakalan lepasin kamu kecuali jika kamunya yang melepaskan tanganmu dari Nabi Muhammad. Kamunya yang lebih memilih untuk menjauh, Nabi bisa apa? Kamunya yang nggak mau sholat, Nabi bisa apa? Kamunya yang meninggalkan syariat Allah, Nabi bisa apa? Tapi selagi kamu mendekat, selagi kamu mengikuti jalannya Nabi Muhammad, selagi kamu bersalawat, selagi kamu
menabung cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih sangat mungkin untuk menuntun dirimu. Nabi Muhammad sangat mungkin untuk mengaminkan doa-doamu. Nabi Muhammad sangat mungkin untuk memintakan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Dan kalau udah Nabi Muhammad yang turun tangan, apa yang enggak bisa? Saya ulangi. Ingetin dirimu terus. Kalau udah Nabi Muhammad yang turun tangan, apaan yang enggak bisa? Betul? Kalau udah Nabi Muhammad yang turun tangan, apaan yang enggak? Semuanya bisa, teman-teman. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Yuk, yang merasa lemah, yang merasa susah, yang merasa terzolimi, yang merasa hidup penuh dengan kesusahan, deketi Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad, kemudian bilang Allahumma salli alaika, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adrikni ya Rasulullah, qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Sampaikan assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat salam terucap atasmu, selalu tercurah atasmu wahai Rasulullah. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku, telah buntu jalanku. Karenanya aku mohon kepadamu, syafaatilah aku, tolonglah aku wahai Rasulullah. Nabi akan memohonkan hajatmu kepada Allah. Yuk, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita akhiri majelis kita dengan kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang menjadi hajat-hajatmu dijabah Allah. Semoga apa yang menjadi keinginan-keinginanmu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kepengen jadi umat yang dekat sama Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat yang dekat sama Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat yang disyafaati Nabi besar Muhammad. Kita berharap Nabi Muhammad ada untuk kita. Kita berharap Nabi Muhammad berkenan menolong kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Mari, yang masih pada punya air silahkan dibuka airnya. Yang udah nggak ada air nggak usah ngambil air tetangganya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berkatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajatnya semua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit-sakit biar pada sehat. Yang sedang ada kesulitan semoga diberi kemudahan. Yang hatinya sedang sumpak-sumpak semoga diberi kelapangan. Yang sedang sedih-sedih semoga dihibur Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anaknya lagi pada belajar mudah-mudahan dikasih pemahaman biar pada gampang mempelajari ilmunya. Hajat-hajat kita semua kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Kita baca 10 kali. Ini saya dapat ijazah dari putri beliau dulu ya, mengijazahkan kepada saya, cucu beliau mengijazahkan kepada saya untuk sholawat ini, putri beliau. Katanya dibaca 10 kali, insya Allah mudah-mudahan apa yang jadi hajat-hajat dijabah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub, tuslihu biha al-qulub, tantaliqu biha al-'usub, wa talinu biha as-su'ub, wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub, tuslihu biha al-qulub,
تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bihaqqis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalata ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilayna mimma siwakuma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaihi waffiqna lil khair wa a'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana wala fina wala ma'ana shaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha minal adhani asfaha minal amali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan Fatihah untuk sahibatul majlis Bu Eka dan Pak Yanto. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat-hajatnya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Umi Fairuz juga kita doakan mudah-mudahan sehat. Para ustadzah kita semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan kita jadi perkumpulan yang membawa keberkahan buat kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron jazakillah khair Ustazah Syarifah Halimah Al-Idrus. Mudah-mudahan Ibu tadi yang sudah beliau sampaikan menjadi ilmu yang sangat terpenting untuk kita, bahwa tidak akan pernah rugi bila kita selalu bersolawat dan tambah cintanya kepada baginda Nabi, sehingga insya Allah kelak kita di padang mahsyar dimasukkan